Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mengikuti ibadah kebaktian Minggu ke-14 setelah Trinitatis, khususnya kepada remaja dan anak-anak kami dalam binaan Lapas Tanjung Kusta. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persilakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 227 ayat 1 dan 5. Dalam perlindungan
Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini tertulis di Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagu rohani. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala hukum dan murka-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi lagu rohani. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan 13. Kita membacanya secara responsoria. Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik.
Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang-orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi lagu rohani.
bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sampai pada hari ini, dan kami juga boleh beribadah bersama dengan anak-anak remaja lapas, walaupun secara virtual. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami bawa dalam doa anak-anak lapas remaja agar senantiasa sehat jasmani dan rohaninya. Dan kami juga berdoa buat para pegawai lapas yang membina anak-anak remaja agar senantiasa Tuhan berikan kemampuan dan kesehatan. Begitu juga Tuhan dengan orang tua anak-anak ini, di mana mereka menantikan kepulangan anak-anaknya. Tuhan berikanlah kesabaran dan ketabahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih atas berkat Tuhan kepada bangsa Indonesia yang telah memberikan seorang presiden yang berhati jujur, yang peduli terhadap rakyatnya. Berikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami Jokowi. Berkati dia, Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa khusus untuk Kota Medan, dari gubernur dan wali kota, agar mereka boleh memimpin dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam menyampaikan firman Tuhan dengan urapan, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Bapa untuk bertobat dan diselamatkan. Berkati juga kami semua jemaat gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Bapa mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 3. Di lembah berbunga dan berair segar.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada minggu ini kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu akan kami dengarkan, biarlah firman-Mu bersama-sama dengan kami untuk menuntun dan mengarahkan kami ke jalan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan kepada saudara-saudaraku yang berada di Lapas Tanjung Gusta, kita akan mengikuti kebaktian pada Minggu tanggal 5 September tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-35 yang dimulai dari ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya. Ia akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada minggu ini dalam acara kebaktian di Lapas Remaja Anak Tanjung Gusta, di mana selama ini sudah lama tidak dapat bersua, tidak dapat bertemu, tetapi biarlah pada waktu nanti kita akan gereja akan firman, akan bisa hadir untuk bersama-sama dengan saudara kapan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Di sini firman Tuhan sebagai topik minggu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Apakah arti nats ini untuk kita semua? Bahwa dalam buku ini, dalam buku Proto Yesaya ini, bahwa kita meyakini bahwa berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur, dan di mana negara-negara tetangga yang sangat kuat sehingga menakutkan mereka dalam nats ini. Tetapi kalaupun kita lihat bangsa Asyur, bangsa yang kuat, bangsa yang gigih, bangsa yang mutakhir,
Tetapi dalam nats ini Yesaya mengingatkan bukan kepada mereka bangsa itu takut, tetapi bagaimana akan pembalasan Tuhan kembali kepada mereka. Ini yang sangat ditakutkan. Kalaupun tadi dikatakan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang artinya ketika mereka dalam menghadapi suasana kebobrokan, kemerosotan moral, dan kehidupan spiritual sudah sangat memprihatinkan, malah dalam arti tertentu bangsa Israel mungkin akan lebih bobrok dan bebal dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dan kita melihat bagaimana konsekuensinya adalah hukuman yang akan datang bersamaan dengan hilangnya pengharapan dan keselamatan dan pembaharuan. Dalam nats ini Nabi Yesaya mendorong rakyat itu serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Allah dan akan berlaku adil. Itu yang diingatkan. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Proto Yesaya. Dalam nats ini Yesaya ingin meyakinkan bangsa itu bahwa jika mereka mau mendengarkan Tuhan, maka bangsa-bangsa yang ingin menyerang mereka akan dihukum oleh Allah. Kita melihat itu dalam sebelum pasal 35 yang ada kita lihat dalam pasal 34. Bahwa di sana dikatakan hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya, sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Kita melihat bagaimana keselamatan yang akan diperoleh oleh umat pilihan Allah tersebut. Dan juga kita sebagai yang dipilih oleh Tuhan akan merindukan sesuatu kelepasan. Itulah yang diingatkan. Selain menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan, Yesaya juga menyampaikan bagaimana janji-janji Allah atas keselamatan itu. Itu yang kita lihat. Sehingga dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Artinya kita melihat pesan ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang ketakutan, orang-orang yang putus asa dan yang kecil hati karena menghadapi ancaman serangan musuh yang sangat kuat, yaitu Asyur. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ini suatu kekuatan dari bangsanya itu. Kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah. Kalau saya melihat tadi dalam buku nyanyian yang sudah kita nyanyikan, dan kalau boleh kita nyanyikan lagi nomor 5, Tuhan pasti sanggup.
Inilah keyakinan kita sebagai orang-orang yang dicipta oleh Tuhan, bahwa kita harus kuat melewati semua persoalan, bahwa Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap kepadanya. Inilah suatu keyakinan kita bagi saudara-saudaraku yang berada di lapas remaja anak-anak Tanjung Gusta. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita mengalami suatu problema hidup, Tuhan pasti sanggup, bahwa tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Inilah yang kita lihat, suatu keyakinan kepada kita, kalau memang ada yang kuat seperti Asyur yang kita lihat di sini. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsanya, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bersabarlah di dalam hidup ini, bahwa waktu akan berjalan terus, tetapi dikatakan dalam firman ini, seperti yang kita lihat di ayat 10, kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Mereka yang dikatakan di sini adalah umatnya, bangsanya sendiri. Inilah suatu jaminan kepada kita. Yesaya meyakinkan bahwa Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan bangsa itu dari ancaman-ancaman bangsa asing. Hal yang kurang lebih sama pernah disampaikan Allah kepada bangsa itu melalui Musa, bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jehovah domar porak humokopamu asal mahopamu, dalam Keluaran 14 ayat 14. Lalu kita melihat ayat yang berikut, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Sesungguhnya apa yang dialami oleh bangsa Israel adalah akibat dari dosa mereka sendiri yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu kita diyakinkan supaya selalu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena kasih setianya untuk berkenan dan dapat menyelamatkan umatnya, yaitu kita sendiri. Itu sebabnya Yesaya mengatakan bahwa pada waktu Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka, maka akan terjadi pemulihan dalam kehidupan bangsa itu. Lalu pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Kita melihat bagaimana pemulihan tersebut akan berlanjut. Mereka akan bersuka cita bukan hanya dalam kehidupan pribadi-pribadi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat secara umum. Inilah suatu keyakinan kita bahwa Allah tahu apa isi hati kita, apa kerinduan kita. Semuanya itu harus kita serahkan kepadanya, karena Dialah yang sanggup untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi persoalan pada saat ini, lalu Tuhan mengingatkan dalam ayat yang keempat tadi, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Saya tidak tahu sudah berapa hari lagi, berapa bulan lagi, atau berapa tahun lagi saudara-saudaraku akan bersama-sama dengan orang tua
atau saudara-saudara kita di rumah masing-masing, entah berapa lama lagi itu, biarlah Tuhan yang tahu, dan keyakinan kita untuk terjun melihat bagaimana penyertaan Tuhan untuk kita. Dan jaminan yang dikatakan lagi, sukacita besar terjadi karena Allah sendiri akan membuat suatu perubahan, suatu pembaharuan yang sangat signifikan dalam diri umat manusia, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, tapi dapat dikerjakan oleh Tuhan. Itulah sukacita yang digambarkan secara jelas dalam nats ini. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedudukan dan keluh kesah akan menjauh. Inilah suatu harapan bagi saudara-saudaraku, anak-anak kami yang ada di lapas Tanjung Gusta. Kiranya selalu kuat, selalu berdoa kepada Tuhan. Kapanpun saudara-saudara itu bisa bersama-sama dengan orang tua atau dengan saudara-saudara kita, abang, adik, kakak di rumah masing-masing, biarlah Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala perjalanan hidup, di dalam segala problema hidup, di dalam masalah tantangan yang saudara-saudara hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami diingatkan dengan hamba-Mu Yesaya supaya kami kuat, supaya kami jangan takut, tetapi selalu berserah diri, berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Karena Engkau yang teguh, yang kuat di dalam menyertai kami untuk mengarungi kehidupan kami. Biarlah saudara-saudara kami yang ada di lapas remaja anak Tanjung Gusta selalu berpengharapan kepada firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahwa kami tahu Tuhan, kami ini tidak luput dari dosa dan kesalahan, tetapi kami datang ke hadirat-Mu memohon pengampunan dosa. Kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di lapas dan pimpinan lapas bisa mengerti dengan semua kejadian yang terjadi, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajak kami untuk selalu kuat, untuk selalu bersama-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam menggapai, menjalani hari-hari yang Kau berikan itu kepada kami. Kami pakai waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 262 ayat 1 dan ayat 4. Sumber kebaikan,
Tabahkan hatiku agar aku menang, jadikan sobatku penolong yang benar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.